Satria dan Agus adalah dua sahabat yang gemar menjelajahi tempat-tempat angker dan terbengkalai. Mereka sering mengunjungi gedung-gedung tua, pabrik-pabrik yang sudah tidak beroperasi, dan bangunan-bangunan bersejarah yang kini terlupakan. Namun, malam itu mereka memutuskan untuk menjelajahi sesuatu yang lebih menantang, rumah sakit Set Helena yang telah ditinggalkan selama lebih dari 2 dekade. Rumah sakit tersebut terkenal dengan sejarah kelamnya. Pada tahun 2003, terjadi serangkaian kematian misterius yang membuat rumah sakit tersebut ditutup secara tiba-tiba. Banyak yang percaya bahwa arwah-arwah pasien dan staf yang meninggal masih berkeliaran di dalamnya. Cerita tentang penampakan hantu, suara-suara aneh, dan fenomena supranatural membuat tempat ini menjadi destinasi favorit para pencari sensasi. Dengan perlengkapan lengkap seperti senter, kamera, dan alat perekam suara, Satria dan Agus tiba di gerbang utama rumah sakit saat matahari mulai terbenam. Pintu gerbang yang besar dan besi itu sudah berkarat, menggambarkan betapa lama rumah sakit ini tidak digunakan. Mereka mendorong pintu kayu yang berat itu dan masuk ke halaman depan yang dipenuhi rerumputan liar dan pepohonan yang tumbuh tak terkendali. "Agus, kamu yakin mau masuk?" tanya Satria, sedikit ragu. "Tentu saja, itu justru yang membuatnya menarik," jawab Agus dengan senyum penuh semangat. Mereka melangkah masuk, melewati lorong utama yang gelap dan penuh debu. Lampu-lampu gantung yang dulu menerangi rumah sakit kini kosong, dibiarkan lama-lama tak berfungsi. Suara langkah kaki mereka bergema di seluruh ruangan, menambah kesan mencekam. Satria memimpin perjalanan mereka ke lantai 2, sementara Agus memilih untuk menjelajahi ruang operasi di lantai bawah. Setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke dalam misteri rumah sakit ini. Di koridor lantai 2, mereka menemukan kamar-kamar pasien yang masih tampak seperti baru ditinggalkan. Tempat tidur berkarat, peralatan medis yang berserakan, dan cat dinding yang mengelupas semuanya menambah suasana seram. Tiba-tiba, suara tangisan pelan terdengar dari ujung lorong. Satria dan Agus saling pandang, merasakan bulu kuduk mereka berdiri. "Mungkin hanya hewan pengerat atau angin," ujar Satria mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu semakin keras dan terdengar seperti seorang wanita sedang memanggil. "Tolong, tolong aku." Agus mengeluarkan kamera dan mulai merekam, sementara Satria mencoba mencari sumber suara itu. Mereka mengikuti suara tersebut hingga tiba di sebuah ruang terapi yang sudah lama tidak digunakan. Pintu ruang terapi terbuka sedikit, mengundang mereka untuk masuk. Di dalam, mereka melihat kursi-kursi yang ditinggalkan, meja terapi yang berlumut, dan dinding yang penuh dengan coretan dan tulisan tangan. Di sudut ruangan, sebuah bayangan samar bergerak perlahan menuju mereka. Satria dan Agus merasa ketakutan, tetapi rasa ingin tahu mereka lebih kuat. "Tunggu, Agus. Kita harus dokumentasikan ini," bisik Satria. Ketika mereka mendekat, bayangan itu semakin jelas. Seorang wanita berpakaian serba putih dengan rambut panjang yang terurai menghadap mereka. Wajahnya pucat dan matanya kosong menatap ke arah mereka. "Kenapa kamu di sini?" tanya suara wanita itu dengan lirih. Agus menelan ludahnya, mencoba tetap tenang. "Kami hanya penasaran dengan sejarah rumah sakit ini. Apakah kamu membutuhkan bantuan?" Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjukkan sebuah kertas lusuh yang jatuh dari tangannya. "Kamu harus pergi. Jangan biarkan kami terlupakan." Satria dan Agus merasa dingin merambat di seluruh tubuh mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari keluar dari ruang terapi, menggendong kamera dan alat perekam suara mereka.
Namun, seolah rumah sakit ini tidak ingin mereka pergi begitu saja, lorong-lorong mulai berubah. Pintu-pintu yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat, memblokir jalan keluar. Ini seperti labirin. Seru Satria panik. Mereka berusaha menemukan jalan keluar, tetapi setiap lorong yang mereka pilih membawa mereka kembali ke titik awal. Suara-suara aneh semakin keras, dengan bisikan dan teriakan yang datang dari segala arah. Cahaya senter mereka mulai berkedip-kedip, membuat visinya menjadi semakin sulit. Agus mencoba menenangkan diri dengan berkata, "Tenang, kita pasti bisa keluar dari sini." Tiba-tiba, lantai di bawah mereka mulai berguncang. Deru mesin medis yang dulu digunakan kini berubah menjadi suara yang mengerikan. Sebuah pintu besar terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan ruang operasi utama yang dipenuhi darah kering dan peralatan yang berserakan. Satria dan Agus terhenti sejenak, mengagumi kengerian yang ada di depan mata mereka. Di tengah ruangan, ada meja operasi yang penuh dengan noda darah dan bayangan samar yang bergerak tanpa arah. "Kita harus pergi dari sini sekarang," teriak Agus, menarik tangan Satria. Mereka berlari menuju pintu keluar, namun sesampainya di sana, mereka melihat bahwa pintu telah menghilang. Sebagai gantinya, muncul dinding beton yang padat. Panik, mereka berusaha mencari jalan lain, tetapi semuanya seolah-olah terbungkus dalam kegelapan yang tak berujung. Setelah berhasil menemukan tangga yang menuju ke lantai atas, Satria dan Agus kembali merasa aneh. Langkah mereka terasa berat, seolah sesuatu yang tak terlihat mencoba menghentikan mereka. Satria, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti. "Tunggu, Agus. Kamu dengar itu?" Agus memfokuskan pendengarannya. Dari kejauhan, terdengar suara gemerisik, seperti lembaran kertas yang dihembuskan angin. Namun, mereka berada di dalam gedung tanpa jendela terbuka. Mereka mengikuti suara tersebut hingga ke ruangan dengan tulisan "Kantor Administrasi" di pintunya. Pintu kayu itu sudah lapuk, dan catnya mengelupas. Di dalam, ada meja-meja yang penuh dengan dokumen berserakan. Satria menyorotkan senter ke sekeliling, menemukan arsip-arsip kuno dan tumpukan kertas. Agus mengambil salah satu arsip yang tampaknya merupakan catatan medis. "Lihat ini," katanya, memperlihatkan nama-nama pasien yang didampingi catatan aneh. Di sebelah nama-nama itu, ada coretan dengan tulisan tangan merah yang berbunyi, "Dia bukan siapa-siapa." Satria menelan ludah, merasa bulu kuduknya berdiri. Apa maksudnya? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong di belakang mereka. Langkah itu lambat, berat, dan mendekat ke arah ruangan. "Agus, cepat, kita harus pergi," bisik Satria dengan panik. Namun, sebelum mereka bisa melangkah keluar, pintu kantor tiba-tiba menutup dengan keras, membuat debu beterbangan. Agus mencoba membukanya, tetapi pintu itu tidak bergeming, seolah-olah terkunci dari luar. Satria memutar tubuhnya, menyinari ruangan dengan senter. Cahaya itu berhenti pada sebuah kursi di sudut ruangan. Kursi itu awalnya kosong, tetapi kini ada seorang wanita duduk di sana, berpakaian seperti perawat, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Agus membeku, sementara Satria mundur perlahan. Wanita itu tidak bergerak, tetapi perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah lemari arsip di sebelah kanan mereka. "Agus, lihat ke sana," bisik Satria. Dengan gemetar, Agus mendekati lemari arsip yang ditunjuk. Ketika ia membukanya, sebuah buku tua jatuh ke lantai, terbuka pada halaman yang dipenuhi tulisan tangan yang kacau. Tulisan itu berbunyi, "Mereka semua mati di sini."
Kamu berikutnya. Wanita itu mulai mengeluarkan suara pelan, seperti rintihan yang perlahan berubah menjadi jeritan melengking. Lampu senter mereka berkedip-kedip, dan suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Keluar sekarang, teriak Agus, menarik Satria menuju pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Mereka berlari keluar dan menemukan diri mereka di lorong yang berbeda dari sebelumnya. Dindingnya penuh coretan merah yang berbunyi, peringatan terakhir. Lampu-lampu di langit-langit berkedip, dan suara langkah kaki terdengar semakin banyak, meski lorong itu tampak kosong. Aku tidak suka ini, Agus, kata Satria, napasnya terengah-engah. Terus berjalan. Jangan berhenti, jawab Agus, mencoba menenangkan diri. Namun, lorong itu tampaknya tidak memiliki ujung. Setiap kali mereka melangkah, mereka kembali ke titik yang sama. Di dinding, cermin-cermin kecil mulai bermunculan, memantulkan bayangan mereka dengan cara yang tidak alami. Dalam cermin, wajah mereka berubah, mata mereka menjadi hitam. Mulut mereka tersenyum lebar secara menyeramkan. Kita terjebak, ujar Satria dengan suara gemetar. Agus memukul salah satu cermin dengan tangan kosong, tetapi cermin itu tidak pecah. Sebaliknya, bayangan di dalam cermin itu bergerak, mendekat ke arah mereka, seolah mencoba keluar. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu besar dengan tulisan, "Ruang Operasi Utama". Agus membuka pintu itu dengan ragu, dan mereka melangkah masuk. Ruangan itu gelap, tetapi perlahan lampu di langit-langit menyala, memperlihatkan meja operasi di tengah ruangan. Di atas meja itu, ada tubuh manusia yang ditutupi kain putih. Jangan dekati, kata Satria. Tetapi Agus sudah berjalan menuju meja itu, tertarik oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketika Agus mengangkat kain putih itu, ia terkejut melihat tubuh yang ada di bawahnya adalah dirinya sendiri. Matanya terbelalak, wajahnya pucat, dan lehernya penuh luka seperti bekas sayatan. Apa ini? Agus berteriak, mundur dengan panik. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di belakang mereka. Satria menoleh dan melihat seorang pria berpakaian dokter, mengenakan jas putih yang berlumuran darah. Wajahnya rusak, dengan kulit yang mengelupas, dan matanya kosong. Kalian tidak seharusnya ada di sini, kata pria itu dengan suara yang serak dan dalam. Agus menarik Satria, mencoba lari ke pintu, tetapi pintu itu kembali tertutup dengan keras. Lampu-lampu di ruangan mulai berkedip-kedip, dan suara tawa pelan terdengar di sekeliling mereka. Dia akan memburu kita, kata Satria dengan napas terengah-engah. Dokter itu mendekati mereka, membawa pisau bedah besar di tangannya. Satria dan Agus meraih apapun yang bisa dijadikan senjata. Agus menemukan tongkat logam, sementara Satria mengambil alat bedah kecil. Mereka mencoba melawan, tetapi setiap kali mereka menyerang, dokter itu menghilang dan muncul di sisi lain ruangan. Dengan sisa tenaga mereka, Satria dan Agus berlari menuju jendela di sisi ruangan. Mereka menghantam jendela itu dengan tongkat logam sampai pecah dan melompat keluar. Mereka terbangun di halaman depan rumah sakit, tubuh mereka penuh luka ringan. Tidak ada yang percaya cerita mereka, tetapi ketika Agus memeriksa kamera yang dia bawa, dia menemukan rekaman seorang dokter yang menatap langsung ke lensa, tersenyum menyeramkan. Sejak saat itu, Satria dan Agus dihantui oleh bayangan, suara langkah kaki, dan suara tawa dokter itu. Rumah sakit itu tidak hanya mengikat mereka di malam itu, tetapi juga dalam hidup mereka selamanya.